Assalamualaikum. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan baca secara topik untuk memimpin doanya. Silakan. Kita teman-teman sudah baca atau berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengecek kehadiran dulu. Kelas ini jumlahnya berapa? 30. Yang tidak masuk berapa? 3. Atas nama siapa? Siapa? Muhammad Dika, Muhammad Adam, Karis Sudrata. Muhammad Dika nomor 12, Muhammad Adam nomor 15, Karizan 12, Adam 12, Dika 16. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Nah, sebelum masuk lebih dalam tentang keagungan iman, kita akan flashback mengenai materi sebelumnya. Alkis, minggu kemarin belajar apa kita? Berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Oke, apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Apa? Adi, apa sih berlomba-lomba dalam kebaikan kemarin? Lupa. Julia, oke, Julia boleh, Julia. Apa Julia? Berbuat baik, berbuat kebaikan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Oke, poin intinya adalah bagaimana berbuat baik sebanyak mungkin dan Secepat mungkin. mungkin yang lainnya lupa aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam bab Syu'abul Iman. Syu'abul Iman ini ada pohon, kita akan disimak di depan. Ada pohon, pohonnya punya banyak cabang, ranting dan lain-lain. Nah, iman itu ibaratnya pohon yang besar, dan ternyata setiap pohon itu punya banyak cabang. Artinya apa? Iman juga punya banyak cabang. Di iman itu yang kita pelajari waktu SD itu hanya 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada Allah. Nah, mungkin seingatnya hanya tahunnya hanya 6 itu, tapi ternyata apa? Awal itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari belajar tentang Syu'abul Iman. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis makna Syu'abul Iman. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar ini kalian tahu Syu'abul Iman itu apa. Kemudian dalilnya apa, macam-macam cabang iman tadi ada berapa dan apa saja, terus tahu apa manfaat dari Syu'abul Iman tadi. Yang kedua, nanti di akhir penjelasan saya mengenai materi ini kita akan ada diskusi. Saya kasih nanti lembar kerjanya, di situ kalian akan berdiskusi, kemudian mempresentasikan makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman sesuai dengan lembar kerja yang akan saya bagikan nanti. Yang ketiga, diharapkan siswa atau siswa didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang. Harus yakin dan harus percaya
empat ini yang efek jangka panjangnya adalah mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, yang mana tiga ini merupakan cabang iman dalam kehidupan. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran. Yang pertama, kita tengok dulu infografisnya. Setelah mempelajari materi tentang syu'abul iman, saya akan memahami bahwa ada 77 cabang iman. Ada berapa? 70. Wah, kita banyak. Kalau kemarin kita hanya di SD 6 pelajari 6, ternyata iman itu ada 77. Terus kemudian yang saya akan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Jadi saya harap setelah kalian paham ada 77 iman tadi, terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Dari 77 itu terbagi dari 3 kelompok besar. Yang pertama, terbagi menjadi iman yang diucapkan dengan lisan. Jadi dari 77 tadi itu ada 7 yang termasuk ucapan. Terus ada 40 yang ada di dalam hati, dan ada 30 yang dilakukan dalam bentuk dalam lisan. Tadi ada berapa topik? Ada 7. Oke. Kalau yang di hati ada berapa? Si Usman yang hati 40. Yang dalam perbuatan ada berapa? Randy 30. Oke, siap. Sampai sini saya harap kita mulai bisa sudah mulai punya bayangan iman itu ternyata bukan hanya 6 tapi banyak, sehingga kita bisa lebih memahami tentang itu. Terus iman secara etimologi artinya amanah, yang ini imanan berarti tasdik. Jadi iman itu artinya percaya. Kalau kalian percaya terhadap sesuatu berarti kalian iman. Saya kasih contoh, saya kata di kantong saya ada uang, kalian percaya atau tidak? Percaya tidak? Pasti kalian beriman. Kalau di sini ada uang. Dari mana? Ya umumnya kalau orang dewasa itu kemana-mana selalu bawa uang. Terus di hati kalian meyakini, di lisan kalian mengucapkan, terus di perbuatan juga dibuktikan. Jadi iman bukan hanya di ucapan toh, tapi juga di hati dan juga dalam dilakukan dalam bentuk perbuatan. Imam Syafi'i, iman adalah suatu ucapan. Menurut Imam Syafi'i, iman adalah suatu ucapan, perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama dengan yang lain. Dia tiga-tiganya harus jalan bareng. Dia nggak bisa di hati toh, dia nggak bisa hanya di lisan, dan dia juga tidak bisa hanya dalam bentuk perbuatan. Tapi harus pakai tiga-tiganya harus pakai. Tujuannya adalah keimanan adalah penghambaan kepada Allah sesama antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan kepada manusia atau golongan lain. Jadi iman itu bagaimana kita percaya kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba untuk makhluk Allah yang lain. Tidak boleh. Jadi kita nggak boleh menjadi hambanya HP, kita nggak boleh menjadi hambanya FF, kita nggak boleh menjadi hambanya ML dan lain-lain. Apalagi yang paling dosa kalau kita menjadi hambanya pacar, itu nggak boleh. Kita hanya menghamba kepada Allah. Iman itu punya macam. Yang pertama iman yang mengikuti. Jadi tahapan iman tadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama hanya sekedar mengikuti. Namanya sholat, ahli sholat itu iman yang hanya sekedar mengikuti. Terus gurunya jamaah, ikutan jamaah. Kenapa kalian jamaah? Ikutan pak guru. Nah itu berarti imannya masih di level paling bawah. Kemudian iman tahqiqi atau iman yang mulai mantap di hati, biasanya disertai dengan dalil-dalil yang sudah baca sendiri. Contoh saya si
Isman baca. Sholat jamaah pahalanya 27, artinya dia sholat jamaah. Nah itu berarti dia mulai tahqiq atau masuk tingkatan yang tengah atau yang kedua. Nah yang paling tinggi, nah itu iman istidlali atau berdasarkan bukti. Sudah merasakan. Jadi apa yang dia lakukan tentang perbuatan baik itu hasilnya benar-benar dia rasakan. Itu imannya semakin kuat. Tahapan keimanan dibenarkan dalam hati dulu, kemudian diucapkan dalam lisan, dan kemudian dibuktikan dalam hati. Perbuatan. Nah ini yang sering dialami oleh anak muda zaman sekarang. Iman itu kayak saham, kadang naik, kadang turun. Nah, iman kapan dia naik atau bagaimana cara menaikkan iman? Satu, mengenal Allah. Dua, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat yang di Quran maupun ayat yang di sekitar lingkungan kita ada ayat-ayat Allah. Kemudian banyak melakukan ketaatan, baik ibadah, ngaji dan sebagainya. Yang terakhir meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Nah ini itu dari maksiat ini yang paling susah. Tapi harus kita coba dan harus kita lakukan supaya iman kita naik. Terus apa Pak yang menyebabkan iman turun? Satu, berpaling dari mengenal Allah. Nah ini sudah mulai lupa, waktunya sholat sudah malah kemana, itu sudah mulai imannya turun. Kemudian tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita. Sudah nggak ngaji, waktunya azan malah main FF dan sebagainya. Akhirnya kurang perhatian terhadap ayat-ayatnya Allah. Kemudian semakin malas berbuat baik, dan yang terakhir yang bisa menyebabkan iman itu adalah banyak melakukan kemaksiatan. Ini saudara siapa? Satria. Ingat dengan iman ini? Enggak. Apa namanya? Iman kepada Allah. Apa namanya? Rukun? Rukun iman. Satu apa? Iman kepada Allah. Dua. Iman kepada malaikat. Tiga. Iman kepada kitab. Empat. Iman kepada Rasul. Lima. Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir? Dan iman kepada harta dan kepada. Oke, baik. Pak, kalau kita punya iman itu apa yang akan kita rasakan? Satu, kita ambil beberapa poin aja ya. Kalau punya iman itu hatinya tenang. Ada kejadian apa? Oh ini kehendak Allah. Awalnya mau marah, jadi marah. Lihat temennya tiba-tiba beli iPhone, misalnya, terus hatinya berdegup-degup. Terus karena dia punya iman, oh ya sudah itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Saingan ranking, sudah belajar mati-matian, nggak dapat ranking, oh ya sudah, tapi takdirnya Allah. Yang tadinya mau marah, nggak jadi hatinya lebih tenang. Kemudian ambil yang tengah lagi, iman disertai dengan amal saleh dalam menjadi kunci dibukakannya kehidupan yang baik, adil dan makmur. Kemudian orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang terakhir, iman membuka terbukanya keberkahan dari langit. Jadi kalau kita punya iman, biasanya cenderung kita lebih berkah, lebih baik dan lebih tenang. Ya, nanti kita bahas tentang syu'abul iman. Syu'abul iman itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Syu'abul iman. Ternyata dalilnya ada di hadisnya ada 77. Ini hadisnya. Coba disedia dibaca hadisnya. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa saun au bid'un wa sittun su'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha anit tariq
wal haya usyubah minal iman. Oke, terima kasih. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu. Ini artinya hadis ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, al-iman itu ada 70 atau ada 67 cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Paling tinggi dari 77 itu paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Paling rendah itu adalah menghilangkan imatatul adha antarik, menghilangkan paku, kayu, besi, apapun itu yang bisa menyakiti orang lain di jalan raya. Lihat kalian lagi jalan, lihat paku, lihat kayu disingkirkan, itu sudah merupakan perbuatan yang mengandung unsur iman, tapi yang paling rendah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Wal haya'u syubatun minal iman. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Tentu malu berbuat malu berbuat kejahatan, keburukan. Malu berbuat kemaksiatan. Malu berbuat dosa. Oke. Itu mengenai dalil yang menyebutkan tentang syu'abul iman. Kita cek ada 77 cabang iman. Nah, nanti setelah baca ini saya kasih kalian lembar diskusi. Tolong diperhatikan apakah gambar-gambar yang ada dalam diskusi nanti, setelah lembar diskusi nanti sudah termasuk buat termasuk pengamalan iman. Ini ada iman kepada Allah, bermalaikat, iman kepada kita, terus sampai mencintai Allah dan sebagainya. Kemudian mencintai, membenci karena Allah, mencintai Rasulullah, terus sampai dengan apa? Nah, itu tawadu, menghormati yang lebih tua, kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini contoh iman yang dalam perbuatan. Suci, terus menegakkan sholat, bersedekah, menjalankan puasa wajib, menjalankan haji bagi yang mampu dan seluruh kegiatannya, kemudian beriktikaf dalam masjid, termasuk diantaranya adalah dari malam Lailatul Qadar. Itu yang dalam perbuatan. Cabang iman manakah yang sudah Anda laksanakan dan sudah jadikan kebiasaan? Untuk memperdalam mengenai masalah syu'abul iman, nanti ini tentunya sudah berkelompok. Saya kasih sedikit permasalahan yang perlu kita diskusikan, yang saya harapkan dengan hasil diskusi nanti kita lebih paham iman itu terbagi. Bukan hanya kelompok satu boleh nanti diisi namanya tugasnya yang didiskusikan adalah ini. Oke ya. Kelompok 2 boleh. Nanti yang didiskusikan adalah nomor 2. Ini yang untuk kelompok 3. Yang didiskusikan adalah yang nomor 3, yang ada ibu-ibu di bawah tenda. Nah, yang keempat itu yang didiskusikan adalah gambar depan yang ada seorang remaja yang sedang santai di lingkungan yang sejuk ambil belajar. Oke, silakan didiskusikan. Nanti petunjuk pekerjaannya ada di situ. Apa itu? Nomor 1, kerjakan tugas secara berkelompok. Kemudian tuliskan hasil diskusi tentang gambar yang ada di hadapan kalian itu. Tulisnya di sini ya, di lembar ini. Nanti tolong ditulis di sini. Itu sudah di lembarnya. Ini dan lembarnya. Pak. Apa? Kami yang enggak. Oke, ini dulu ya. Ini kelompok nomor 4. Ini nanti tolong ditulis hasil diskusinya. Kita butuh waktu berapa menit? Saya kasih waktu 15
dari sekarang. Waktunya diskusi sudah selesai. Silakan kita mulai dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Nanti dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1, dan nanti akan diberikan kesempatan pada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Pada kelompok 1 saya persilakan. Kelompok 1 menganalisis tentang gambar 1 yang sedang belajar mengaji bersama bapak dan kakaknya. Oke, siap. Pendidikan merupakan bekal bagi anak dalam pengembangan dirinya. Pendidikan tidak hanya diperoleh dari sekolah, akan tetapi juga dari luar sekolah. Bahkan pendidikan yang paling utama dan memiliki peran terpenting adalah pendidikan yang diperoleh dari keluarga, karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya dan berinteraksi dengan keluarga. Kebiasaan yang dimiliki anak sebagian besar terbentuk dari keluarga, karena anak senantiasa mencontoh segala sesuatu yang dilihatnya dan didengarnya. Adapun itu, entah hal yang baik ataupun buruk, apalagi pada zaman sekarang, hal buruk tersebar luas di media sosial, sehingga dapat dengan mudahnya hal ikut berpengaruh buruk terhadap anak. Apabila anak tidak mengetahui suatu hal yang buruk, maka anak akan meniru dan melakukan seperti apa yang ada di sosial media itu. Contoh kegiatan buruk itu mempermainkan sholat dan melakukan maksiat. Pendidikan tauhid sangat dibutuhkan dalam permasalahan didik anak. Dengan pendidikan tauhid, anak dapat mengenal kebaikan dan memiliki akhlak mulia. Peranan terpenting dalam penanaman pendidikan tauhid kepada anak usia dini berada di tangan orang tua, dikarenakan orang tua memiliki peran aktif dalam pengembangan pola asuh anak. Pendidikan tauhid pada anak usia dini memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk karakter generasi masa depan, menjadi generasi yang unggul dan berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan tauhid pada anak hendaknya dibina sejak dini, agar anak memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman nilai-nilai tauhid pada anak usia dini memiliki poin utama yang bertujuan untuk menyiapkan generasi muda di masa depan yang mampu berperan dalam lingkungan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan berfondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila anak memahami ilmu ketahuan dan anak akan peka terhadap berbagai situasi yang dihadapinya, apakah itu baik atau buruk, sehingga memudahkan anak untuk memilah dan memilih mana yang sebaiknya dicontoh dan mana yang tidak. Sekian dari kelompok 1. Oke, kita kalau sebelum ada yang tanya, kita berikan pos dulu. Lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mengingat keterbatasan waktu, mungkin dari 3 kelompok ini saya kasih 1 kesempatan bertanya. Silakan dari kelompok berapa yang mau bertanya? Dari kelompok berapa yang mau bertanya? Ya, dari kelompok berapa yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok 3, silakan bertanya. Pada kelompok 1. Tidak semua anak lahir dalam keadaan orang tua yang lengkap. Bagaimana penanaman tauhid pada pasangan tersebut? Anak yang terlahir dengan keadaan orang tua yang tidak lengkap menjadi tanggung jawab masyarakat di sekitarnya. Sehingga bagaimana kesadaran masyarakat untuk memberikan pemahaman tauhid kepada anak tersebut. Ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1, yaitu kalau ada anak yang terlahir dari orang tua yang tidak lengkap, lalu siapa yang mendidik tauhidnya? Yang mendidik tauhidnya yang bertanggung jawab itu adalah keluarga yang lain dan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal anak tersebut. Sekali lagi kita kasih pos untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Dari kelompok 2, dipersilakan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya mengenai gambar yang kedua. Silakan.
Dalam Islam, rasa malu termasuk ke dalam sebagian dari iman seseorang. Malu merupakan sifat atau perasaan yang membentengi dalam melakukan tindakan yang dinilai kurang sopan. Syekh Muhammad Hasan melalui buku Hak-Hak yang Wajib Anda Ketahui dalam Islam mengemukakan bahwa rasa malu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Sebagai contoh, malunya lelaki atau perempuan ketika membuka aurat di depan banyak orang. Hal tersebut menjadi rasa malu yang sifatnya naluriah. Bahkan, malu merupakan rasa yang dimiliki oleh Nabi Adam dan Siti Hawa usai memakan buah dari pohon terlarang di surga. Allah berfirman dalam surat Kata ayat 121 yang artinya, maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Hadis malu sebagian dari iman dikatakan dalam buku pendidikan akhlak berbasis hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Saifuddin Amin MA. Rasa malu menjadi sesuatu yang mendorong manusia untuk meninggalkan hal-hal buruk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda, iman mempunyai 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengatakan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri gangguan dari jalan, dan malu merupakan salah satu cabang dari iman. 3 jenis malu dalam Islam mengutip dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP, STS kelas 9. Susunan Aris Abi Syaifullah dan Tauran malu dalam Islam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguh rasa malu, yaitu dengan menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya, meninggalkan kesenangan dunia dan mengingat mati. 2. Malu terhadap manusia. Saat seorang memiliki sifat malu terhadap manusia, maka ia akan menjaga pandangan dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan dosa di hadapan orang lain. 3. Malu terhadap diri sendiri. Yang terakhir adalah malu terhadap diri sendiri. Orang yang suka seperti ini tidak akan sanggup melakukan perbuatan dosa sedang sendirian. Keutamaan rasa malu merujuk pada buku Hak-Hak yang Wajib Anda Ketahui dalam Islam. Terdapat sejumlah merujuk pada sejumlah keutamaan yang terkadang dari rasa malu. Yang pertama, rasa malu merupakan bagian dari iman sebagai mengacu pada hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, rasa malu terhadap kedalam pakaian paling indah dan perhiasan paling bagus yang dikenakan oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun pria, asalkan rasa malu tersebut merupakan jalan yang dapat mengantarkan kepada setiap kebenaran, bukan sebaliknya. Terakhir, rasa malu tergolong ke dalam akhlak Islam. Nabi SAW bahkan menempatkan rasa malu pada tingkatan tertinggi dalam akhlak Islam. Ini dijelaskan dalam Syarh Sunan Majah hadis Zaid bin Talha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Itu pemaparan mengenai gambar yang nomor 2. Halo anak-anak. Itu pemaparan mengenai gambar nomor 2 yang dipahami oleh kelompok 2, yaitu ada seorang remaja yang sedang makan sembunyi. Makannya sembunyi. Itu kira-kira makannya pas apa? Pas bulan puasa. Dia nggak puasa, tapi dia makannya secara sembunyi. Nah, kira-kira itu sudah mencerminkan keimanan atau belum? Gimana? Kan dia ya benar, dia satu sisi dia meninggalkan puasa, di satu sisi dia masih punya rasa iman. Lalu dia masih punya iman nggak? Oke, dari situ ada yang mau bertanyakan mengenai pemaparan dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 1 dipersilakan. Oke, saya sebagai kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman di dalam diri?
Ya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan di dalam diri? Pertanyaan yang sangat baik dari kelompok 1. Monggo. Pada kelompok 2 waktu dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Berikut jawabannya. Pertama, memperhatikan betapa banyak nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kedua, melihat kekurangan yang ada pada kita dalam memenuhi haknya dan melaksanakan hal-hal yang diwajibkannya kepada kita, baik berupa pelaksanaan perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Ketiga, kita mengetahui dan berusaha memunculkan kesadaran bahwa Allah melihat setiap keadaan kita, setiap saat dan dimanapun berada. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Bagaimana kelompok 1 mantap? Oke, silakan duduk dan terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Kita selalu diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun, tetap dalam pengawasannya Allah. Kalian berbohong meskipun guru nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalian membohongi orang tua meskipun orang tua nggak tahu, tapi tetap Allah tahu. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Jelaskan dulu gambarnya itu gambar apa, tapi kemudian silakan paparkan hasil penelitian. Gambar nomor 3. Ibu-ibu yang sudah setahun besar penderita. Ibu-ibu yang sedang menciptakan dalam benar. Ya, penderitaan. Oke, ibu-ibu yang sedang Salam. dalam penderitaan. Kira-kira ibu-ibunya itu lagi poya-poya, lagi kesusahan. Lagi hidup mewah atau lagi susah makan? Hasilnya gimana? Manfaat bersabar dalam kehidupan sehari-hari. Mengatasi cobaan hidup. Kita semua menghadapi cobaan dalam hidup, baik itu masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan. Dengan bersabar, kita dapat mengatasi cobaan ini dengan lebih baik. Ketika kita bersabar, kita mampu mengambil langkah-langkah yang bijak dalam menghadapi masalah tanpa tergesa-gesa atau emosi berlebihan. Meningkatkan hubungan sosial. Kesabaran juga menaikkan peran penting dalam hubungan sosial kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang dan pendapatan yang berbeda. Dengan bersabar, kita dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Ini menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghormati. Mengendalikan diri. Bersabar membantu kita mengendalikan diri. Ketika kita merasa marah atau frustasi, kesabaran mengajarkan kita untuk merenungkan tindakan kita dalam menghindari tindakan yang impulsif atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Memperbaiki diri. Ketika kita bersabar, kita memiliki waktu untuk merenungkan diri dan memperbaiki kelemahan kita. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu pemaparan dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu boleh. Itu gambarnya itu sudah sabar di dalam penderitaan. Terus dari pemaparan kelompok 3 tentang kesabaran dan segala manfaatnya, ada yang mau bertanya kelompok sabar? Oke, kelompok 4 dipersilakan. Izin bertanya buat kelompok 3. Bagaimana cara kita bisa tetap bersabar menghadapi godaan hidup bagi remaja zaman sekarang? Misalkan godaan iPhone, foto redon, dan lain-lainnya. Oke, pertanyaan yang sangat baik. Saya ulangi pertanyaannya itu bagaimana cara remaja bisa sabar menghadapi cobaan gaya hidup hedon. Tahu hedon ya? Tahu. Ada circle iPhone, circle motor, hedon, motor dan sebagainya. Nah, pada kelompok 3 bagaimana itu cara menumbuhkan kesabaran supaya tidak ikut-ikutan dalam
jawabannya. Membiasakan hidup sederhana dan memahami gaya hidup Rasul Tuntuna kita bisa dijadikan kiat untuk memperkuat kesabaran dari kendaraan hidup yang tadi disebutkan. Oke, itu jawaban dari kelompok Tiga. Saya ulangi jawabannya itu kita harus memahami gaya hidup Rasul. Rasul itu mengajarkan gaya hidup sederhana, tidak glamor, tidak hedon, tapi sederhana. Jadi kalau ada remaja tergoda menghadapi godaan seperti itu, silahkan ingat Nabi kita mengajarkan pola hidup sederhana. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Sekali lagi pertanyaan. Saya video, silakan. Gambar apa itu boleh dijelaskan dulu? Gambar ini menjelaskan orang yang bersantai menikmati udara sejuk dan bersih di lingkungan sekitar. Oke, ada seorang anak perempuan sedang duduk santai menikmati udara bersih, lingkungan bersih. Silakan. Bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Ada beberapa jenis bersih yang harus kita jaga. 1. Bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Al-Taqsulu Saitrul Iman, yang artinya bersuci atau tahroro itu sebagai dari iman. Suci atau tahur adalah keadaan tanpa najis atau hadas, baik besar maupun kecil pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Dalam bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci, seperti berwudu, tayamum, dan mandi junub. 2. Bersih lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran Mulia yang menyerahkan membuang sampah dengan sedekah. Watulikul agam minatiriki sodako, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Jika bersih hati, bersihkan hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. 4. Bersih harta. Tazkiyah mensucikan harta dengan zakat. Zakat pajak dalam Islam adalah rukun ketiga dalam rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Oke, itu pemaparan dari kelompok 4 mengenai gambar yang akan pakai sebentar lagi. Silakan beri pertanyaan untuk kelompok 4. Siapa yang akan bertanya? Oke, saudara Tiara dari kelompok 2, silakan. Pertanyaannya yaitu, apa pengaruh signifikan kondisi kebersihan lingkungan dengan berpikir seorang siswa? Oke, ini dia menanyakan apa sih pengaruh kebersihan lingkungan dan lingkungan kelas dengan berpikirnya seorang siswa. Oke, silakan kita kasih kesempatan kelompok 4 untuk menjawab. Bila saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kebersihan lingkungan otomatis akan menyebabkan kondisi yang rileks pada diri seseorang. Kondisi yang rileks itu tentu akan menimbulkan ketenangan dalam berpikir, sehingga bisa meningkatkan konsentrasi belajar seorang siswa. Oke, sangat masuk akal ya. Tangan. Hari ini sepertinya kegiatan kita dan belajar kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, tentu kita harus ambil kesimpulan dulu.
Kesimpulan yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya iman itu ternyata punya banyak. Nah, setelah kita meyakini iman punya banyak cabang, kita tadi diskusi ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang bapak yang sedang mengajari anaknya. Kelompok gambar yang kedua adalah seorang remaja yang makan sembunyi-sembunyi ketika bulan puasa. Kemudian gambar yang ketiga adalah seorang ibu-ibu atau perempuan yang bersabar dengan segala penderitaannya. Dan gambar keempat itu tadi seorang remaja yang sedang menikmati udara segar di lingkungan yang bersih sehingga dia bisa belajar dengan nyaman. Dari keempat gambar itu tadi perlu kita pahami dan kita sadari, keempat-empatnya adalah sebuah perbuatan yang mencerminkan iman. Ya, ternyata mempelajari pelajaran tentang ketauhidan itu juga bagian dari iman. Kemudian memiliki rasa malu meskipun dia nggak puasa, tapi makannya dia masih sembunyi-sembunyi karena malu takut ketahuan orang lain. Berarti malu itu juga mengamalkan sebuah iman. Kemudian yang ketiga, seorang yang bersabar dengan segala penderitaan yang sedang dihadapinya. Sabar itu ternyata juga merupakan bagian dari iman. Yang keempat, ini kebersihan, lingkungan bersih, udara bersih, pikiran bersih, jiwa bersih, dan kebersihan itu juga bagian dari iman. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan sekali lagi bahwa iman itu tidak banyak. Jadi kalau ternyata si topik kita kebersihan, berarti topik kita menjalankan iman dalam hal kebersihan. Kalau si Usman selalu sabar, berarti Usman menjalankan iman dalam bidang sabar. Kalau si Alkis misal kata malu kalau nggak sekolah, punya rasa malu nggak sekolah, itu juga merupakan penerapan dari iman. Kalau misalnya si siapa? Carmila, mana Carmila? Carmila kok kalau malam dia belajar tentang ilmu tauhid, itu berarti juga dia sedang menjalankan iman. Dari sini saya berharap kita mulai terbiasa melakukan sesuatu itu sadar diri, oh yang saya lakukan ini sudah termasuk iman, yang saya lakukan ini termasuk iman, yang saya lakukan ini termasuk iman, yang saya lakukan itu termasuk iman. Sehingga apa yang kita lakukan semakin berkualitas, semakin berkualitas. Mungkin itu yang hari ini kita laksanakan. Sebelum kita tutup, tentu kita harus membaca doa dulu kepada saudara Rizky. Tolong dipimpin teman-temannya untuk mempersiapkan kita menghadiri dengan membaca doa. Mau silakan kepada saudara Rizky. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, lebih baik kita berdoa dulu. Adalah mulai dari salah